Menabung itu menuntut kedisiplinan dan konsistensi. Namun, banyak orang yang merasa kesulitan jadi disiplin dan konsisten dalam menyisihkan uangnya. Hal yang biasanya dijadikan alasan adalah banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sementara penghasilan pas-pasan. Kata mereka, untuk apa nabung rutin, buat makan dan ongkos transport, kerja aja masih ngos-ngosan. Sebenarnya, buat sebagian orang pernyataan itu hanya alasan semata. Mereka ini tidak menyadari, banyak pengeluaran yang sebenarnya bagian dari gaya hidup yang gak terlalu perlu. Padahal, jika pengeluaran buat memenuhi tuntutan gaya hidup bisa dikurangi apalagi dihindari, tentu saja kamu bisa menyisihkan uang setiap bulan buat tabungan. Sejatinya, sah-sah aja sih nongkrong sama teman-teman, kan bisa sekalian menjaga tali silaturahmi. Tapi, beda cerita kalau nongkrongnya tiap weekend juga dan di tempat yang lagi hits. Biasanya, nongkrong di tempat hits cenderung menguras isi dompet. Untuk minumannya aja bisa mencapai 50 ribuan rupiah, belum lagi makanan dan camilan. Bisa-bisa sekali nongkrong, kamu harus merogoh sekitar 200 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah. Kalau dihitung-hitung selama 1 bulan, bisa mencapai 1 jutaan. Karena itu, daripada uangmu habis cuma buat eksis, mending ditabung demi masa depan yang lebih cerah. Apalagi, kalau setiap sebulan kamu menabung, lalu uangnya dilarikan ke investasi. Kalau sudah begitu, dijamin kamu bakal tajir nanti saat tua. Buat kamu yang merasa kesulitan menyisihkan uang buat nabung, kami ingin memberikan beberapa cara menabung yang simpel. Cara nabung ini kembali jadi idola para milenial. Pasalnya, dengan cara menabung di bawah ini, kamu tidak perlu pusing mikirin menyisihkan uang buat dilempar ke rekening tabungan atau investasi. Jadi, bisa dibilang tidak menyiksa. Seperti apa cara menabungnya? Mari simak ulasannya berikut ini. Nomor 1. Uang dalam toples tembus pandang. Menabung dalam toples tembus pandang, kini menjadi salah satu cara menabung yang banyak diterapkan orang dan terbukti efektif. Caranya pun gampang, kamu tinggal menggunakan toples atau wadah kaca tembus pandang. Mengapa harus tembus pandang? Wadah tembus pandang itu bisa mensugesti seseorang untuk melihat jumlah uang yang mereka tabung setiap hari. Ibaratnya, sekaligus menabung mimpi dan akan semakin semangat saat mimpi itu semakin dekat. Jangan lupa juga untuk menempelkan tulisan beserta foto tujuan kamu menabung. Kamu bisa memasukkan uang kertas setiap hari. Tidak usah yang terlalu besar, kamu bisa mulai dengan pecahan Rp10.000 atau Rp20.000. Kalau kamu menyisihkan uang Rp20.000 sehari, dalam sebulan kamu akan mendapatkan uang Rp600.000. Berarti dalam setahun bisa mencapai 7,2 juta rupiah. Nomor 2. Celengan. Nabung di dalam celengan juga jadi kebiasaan milenial. Jadi, menabung sekalian bernostalgia saat masih sekolah dulu. Metodenya mirip-mirip dengan menabung di dalam wadah. Kamu bisa menyisihkan pecahan uang kertas setiap hari. Namun, karena duitnya tidak bisa kamu lihat, dijamin kamu akan terkejut sendiri saat celengan sudah terisi penuh dan dipecahkan. Tanpa terasa, tahu-tahu bisa dapat uang jutaan rupiah. Kamu disarankan untuk membeli celengan yang cukup besar dan bentuknya unik. Jadi, akan mikir berkali-kali saat ingin memecahkan celengannya. Nomor 3. Nabung sesuai tanggal. Tips menabung yang selanjutnya adalah dengan menggunakan metode tanggalan. Maksudnya gimana? Jadi, kamu menyimpan uang di dalam wadah dengan nominal sesuai tanggalan. Misalnya, tanggal 1 yaitu Rp1.000, tanggal 2 sebesar Rp2.000 dan seterusnya hingga akhir bulan. Jika sudah akhir bulan, kamu bisa mengambil uang tersebut dan simpan di tempat yang tak terlihat atau bisa diamankan di tabungan kamu. Coba dihitung-hitung, kalau dalam 1 bulan ada 31 hari, maka setiap bulan kamu akan mendapatkan uang sebesar Rp496.000. Berarti dalam 1 tahun kamu bisa mendapatkan Rp496.000 dikali 12 bulan, yaitu hampir 6 juta rupiah. Uangnya bisa kamu alokasikan ke investasi, salah satunya reksadana. Dengan niat awal Rp1.000 dan meningkat sedikit demi sedikit tiap hari, kamu bisa mendapatkan uang sampai jutaan rupiah di akhir masa tertentu. Nomor 4. Mengikuti arisan. Pasti kamu sudah familiar sama yang namanya arisan.
Selain untuk menjalin tali silaturahmi, arisan juga menjadi salah satu cara agar konsisten menabung. Karena, mau tak mau, kamu harus keluar duit setiap bulan untuk membayar arisan. Sebab, sangat tidak mungkin kamu mangkir bayar arisan setiap bulan. Bukan cuma persahabatan yang berantakan, nama baik kamu juga jadi tercoreng. Bayangin, misalnya kamu ikut arisan sebesar Rp300.000 per bulan dengan jumlah orang 20 orang. Berarti dana yang terkumpul sebesar Rp6 juta. Nomor 5. Menabung di koperasi. Di zaman sekarang, menabung di koperasi mungkin terkesan kuno, tapi realitanya masih banyak orang-orang di sekitar kita yang menabung di koperasi. Menabung di koperasi sebenarnya tidak jauh beda dengan menabung di bank, hanya saja pajak yang dikenakan lebih kecil dibandingkan dengan di bank. Bunga yang diberikan koperasi untuk para anggota pun biasanya lebih besar daripada bank. Poin yang terpenting, pastikan kita menabung di koperasi yang sehat dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan koperasi. Sebenarnya masih banyak cara-cara menabung yang sering digunakan orang zaman dulu, seperti menyelipkan uang di dalam lipatan peci, menaruh di sela halaman buku, juga di bawah bantal atau kasur. Tapi menyisihkan uang dengan cara-cara tersebut sangat berisiko, karena selain uangnya bisa rusak, juga bisa hilang.